Silakan anak-anak duduk yang bagus, kita ambil sikap doa yang baik. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat di depan dada, kini ku mau berdoa. Mari teman-teman, kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas segala karunia-Mu, atas segala penyertaan-Mu pada istirahat kami malam tadi. Bapa yang makasih, pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami untuk 1 minggu ini. Berkatilah kami semua agar dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus pelindung sekolah kami, Doakanlah kami. Bunda Elizabeth, Doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Mentari. Nah, anak-anak yang hebat dan keren. Minggu ini anak-anak mau belajar apa lagi ya kira-kira ya? Penasaran semua? Oke, minggu ini kita masih belajar dengan tema binatang. Tetapi sub-sub temanya adalah macam-macam binatang yang ada di air. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Yuk belajar bersama. Baik anak-anak kelas 1, untuk minggu ini kita akan belajar mengenal binatang yang hidup di air. Nah, binatang yang hidup di air dibagi menjadi 2 tempat loh. Yang pertama yaitu binatang yang hidup di air tawar. Misalnya seperti di sungai, kolam, dan akuarium. Dan yang kedua yaitu binatang yang hidup di air laut. Khusus untuk 1 minggu ini kita akan mengenal bersama-sama binatang yang hidup di air tawar. Kira-kira contohnya apa saja ya? Yuk kita lihat dan kita amati bersama. Baik anak-anak, binatang yang pertama coba kita lihat dan kita amati. Ya betul, ini adalah binatang ikan lele. In English, catfish. Nah, ikan lele ini sangat gampang untuk dikenali loh, karena dia mempunyai tubuh yang licin dan tidak memiliki sisik. Dia memiliki tubuh yang panjang, kemudian memiliki kumis yang mencuat dari mulutnya dan mempunyai sirip juga loh. Oh iya anak-anak, siapa di sini yang sudah pernah makan ikan lele? Nah, untuk anak-anak yang sudah pernah dan suka memakan ikan, ternyata ikan lele ini mengandung vitamin D loh. Nah, jadi kita harus rajin dan menyukai makan ikan lele ya. Nah, selanjutnya ini adalah binatang. Ya, ini adalah ikan gurame. Nah, ikan gurame ini biasanya dipelihara dalam akuarium. Ikan gurame memiliki tubuh yang lebar dan pipih. Makanan ikan gurame adalah tumbuhan. Tapi mau juga memangsa serangga, ikan lain, dan juga barang-barang yang membusuk di air atau di kolam-kolam. Oke anak-anak, selanjutnya kita lihat ya binatang apa ini? Iya betul sekali, ini adalah kepiting. In English, crab. Nah, kepiting ini mempunyai kaki yang berjumlah 10 dan 2 kaki digunakan untuk mencapit tetapi tidak untuk bergerak. Kepiting mempunyai
cangkang pada tubuhnya. Apakah anak-anak kenal dengan sosok Tuan Crab yang ada di film kartun SpongeBob? Jika anak-anak memperhatikan, Tuan Crab biasa selalu berjalannya miring. Nah, hal ini benar adanya dan terjadi di dunia nyata loh jika kepiting memang berjalannya miring. Lalu, mengapa ya kepiting jalannya miring? Salah satu alasannya adalah karena kepiting hidup di pesisir pantai, pasir, dan hutan bakau dan juga air asin. Dengan berjalan miring, hal ini memudahkan mereka untuk bertahan hidup dan juga membantu mereka dapat berjalan lebih lancar saat mengarungi ombak lautan. Kepiting dapat tinggal atau dapat hidup di air tawar dan juga di air laut ya nak. Baik anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan ya. Binatang selanjutnya adalah, iya betul sekali, ini adalah ikan mas. In English, goldfish. Siapa yang sudah pernah melihat ikan mas? Atau siapa yang sudah makan ikan mas? Oke, ada yang sudah, ada yang belum, Miss. Baik. Nah, anak-anak sekarang coba kita amati. Nah, ikan mas ini memiliki ciri-ciri mata yang kecil, bibirnya tebal, dua sungut di sudut mulut dan sisik yang besar. Warna ikan mas sangat bervariasi. Di antaranya ada yang berwarna kehijauan, kemudian perak, keemasan, dan juga kuning. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan lihat binatang apa ini. Betul, ini adalah ikan koi. Nah, ikan koi ini bernafas dengan insang dan memiliki ekor serta sirip sebagai alat geraknya. Ikan koi memiliki berbagai corak yang menarik dan indah loh. Ikan koi biasa disebut sebagai ikan keberuntungan loh. Nah anak-anak, itulah tadi materi kita untuk 1 minggu ini. Kita sudah mengenal macam-macam binatang yang hidup di air tawar. Kira-kira untuk kegiatan kita 1 minggu ini apa ya? Yuk kita belajar bersama. Kegiatan hari Senin yang pertama, anak-anak bercerita tentang ciri-ciri ikan lele. Kegiatan yang kedua, anak-anak menggunting dan melipat bentuk ikan lele dari kertas origami. Nah anak-anak, tugas anak-anak, coba lihat, ini ada gambar apa? Ya betul, ikan lele. Nanti anak-anak pegang gambar ikan lelenya ini, kemudian anak-anak bercerita ciri-cirinya. Ya, tadi sudah kita pelajari dan sudah kita mengenalkan ciri-ciri dari ikan lele. Ya anak-anak, selamat belajar. Baik anak-anak, wah ini ada apa sih Miss Eli? Nah anak-anak coba perhatikan bentuk apa saja yang ada di gambar ini. Iya, ini ada heart, ini ada circle, kemudian ini ada oval, dan ini setengah lingkaran. Nah anak-anak, kita kan hari ini mau melipat bentuk ikan lele nih. Nah sebelum kita melipat, yang pertama kita akan menggunting dulu nih bentuk-bentuknya. Karena di sini sudah ada loh tulisannya, ada tulisan bagian ekor, ini bagian mulutnya, ini bagian siripnya, ini juga bagian sirip, dan yang di atas ini adalah bagian untuk bagian matanya. Sekarang kita akan gunting ya. Nanti boleh minta tolong mama atau papa mengguntingkan. Oke anak-anak? Oke anak-anak, di sini sudah ada kertas origami berwarna orange. Oke, betul sekali. Nanti anak-anak silakan ambil kertas origami yang berwarna sesuai dengan anak-anak suka ya. Pertama, kita akan meletakkan dulu nih kertas origami seperti ini ya. Nah kalau sudah sisi kanannya kita lipat ke tengah seperti ini, miring dikit nak. Nah di ujungnya nih sampai ujung rapi kayak gini. Sudah.
Lalu sisi kirinya ini kita tinggal mengikutin. Ini nih, dipasin. Nah, dilipat ke sebelah kanannya seperti ini. Oke, sudah? Kalau sudah kita buka, nah jadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan lipat lagi ke tengah seperti ini. Nah, seperti ini. Lipat ke tengah. Lalu, nah tekan-tekan. Kalau sudah, nih, Miss agak balik dulu. Nah, di sini tadi sudah ada garis kan? Nah, nanti kita akan gunting. Jangan kelewatan dari garis ini ya, di bawah garis ini jadi seperti ini. Nah, seperti ini, silakan gunting seperti ini. Nanti kalau dia semakin ke bawah dia akan semakin panjang, jadi anak-anak juga guntingnya panjang. Nah, nanti dicoba sendiri dulu, jangan langsung mama papa yang mengerjakan. Anak-anak coba dulu ya, seperti ini. Kira-kira jaraknya seperti inilah nak. Nah ya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh juga. Nanti boleh juga kalau mau deket-deket lebih kecil lagi juga is okay. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, sudah digunting, nah kita buka lagi. Lalu kita tutup lagi tadi yang sudah kita lipat tadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ambil lem. Kita akan lem. Oke, ingat gunakan tangannya, gunakan jarinya, nggak usah pakai alat bantu yang lain, langsung aja jarinya masukin, pegang lemnya tuh. Nah, supaya rata kita geser-geser nak, jangan di satu titik aja, satu tempat ya, supaya rata dan tidak terlalu menumpuk di satu tempat yang sama. Jadi dia rata, jadi nanti lengketnya juga bagus, menempelnya juga bagus. Nah, seperti ini. Oke, nah nanti dia akan jadi seperti ini deh. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu, nah anak-anak, tadi sebelum kita melipat bentuk ikan lelenya, tadi Miss sudah mengajak anak-anak untuk menggunting gambar bagian-bagian dari gambar ikan lele. Nah, di sini tadi sudah ada mulutnya, bagian bawahnya ya nak ya. Kemudian untuk ekornya, siripnya, dan juga untuk matanya. Nah, yang pertama kita akan kenapa yang bisa ada putih-putihnya? Iya, kurang besar tadi nak. Jadi nanti anak-anak kalau menggunakan melipat kertas origaminya kecil, nanti silakan nanti disesuaikan ya nak ya ukurannya. Kalau dia kertas origaminya besar, berarti agak besarkan. Nah, pertama kita akan lipat ini dulu, lem dulu ya, seperti ini. Nah, segini. Kalau sudah, nih yang bagian bawah sini kita masukkan seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, ya nak ya. Kemudian kita akan lem bagian apanya lagi nak? Oh, ekornya dulu deh. Nih, yang sini nih, ya. Kebalik Miss. Ya, mohon maaf ya nak ya. Nih, seperti ini. Nanti ekornya. Kemudian apa lagi nak? Oh, siripnya Miss. Iya, siripnya yang ini ya nak ya. Nih, siripnya ada berapa ya Miss? Berapa ya nak? Iya, pintar, 2. Seperti ini nih. Sisi kanan dan kiri. Wah, nempel-nempel ke tangan nak. Is okay Miss Sally, semangat. Nah, anak juga begitu nanti. Miss balik deh biar kelihatan gimana caranya ya. Nih, seperti ini kita tempelkan. Oke, kemudian satunya lagi kita tempelkan juga ya. Nah, sini setengahnya gini nak. Nah, lalu kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, coba kita balik kan. Tada! Oh iya. Wah, apanya lagi yang kurang nak? Matanya Miss. Oh iya. Nah, sebelum kita menempel matanya, kita akan buat apa ya? Nah, bola matanya dulu buat hitam nih di tengah seperti ini. Boleh pakai pensil, boleh pakai krayon ya. Nih, kita buat bulat-bulat hitam black seperti ini. Coba sudah sama belum ya bulat-bulatnya?
Nih, coba lihat. Oh ya, sudah. Oke. Nah, kalau sudah, baru kita tempelkan, kita lem. Nah, seperti ini. Tempelkan di sini satu. Wih, jadi bagus ya nak ya ikan lelenya ya. Wah, amazing. Dua. Nah, wah, tada, sudah jadi ikan lelenya. Nanti anak-anak boleh ditambahkan kumisnya. Kita gambar kumisnya. Ya nak ya, kan kalau ikan lele itu ada kumisnya, Miss Shelly. Nah, kita gambar di sini. Nah, seperti ini ya. Di sini. Nah, seperti ini. Oke? Nah, gambarnya aja seperti ini, nggak apa-apa. Enak ya? Wah, bagus sekali ikan lelenya. Wah, kadang-kadang penasaran kan? Gimana ya rasanya membuat, menggunting, melipat bentuk ikan lo. Wah, bagaimana ya rasanya membuat, menggunting, melipat bentuk ikan lele dari kertas origami? Pasti anak-anak penasaran ya. Nah, anak-anak silakan mencoba nanti ya. Ingat, jangan patah semangat. Semangat terus ya nak ya. Kalau misalnya agak kesulitan, oh aku harus coba sampai bisa. Ya nak ya. Selamat belajar. Kegiatan hari Selasa yang pertama, anak-anak bercerita tentang kegiatan ibadah agama anak-anak masing-masing. Misalnya nih, Miss Shelly kalau pagi bangun tidur berdoa kepada Tuhan untuk mengucap syukur karena sudah dijaga saat istirahat malam. Kemudian siang harinya Miss Shelly sebelum makan berdoa dan sesudah makan juga berdoa. Kemudian malamnya Miss Shelly makan bersama dengan keluarga juga berdoa. Dan sebelum tidur Miss Shelly juga berdoa. Nah, itu adalah contohnya ya nak. Nanti anak-anak silakan bercerita menurut agama anak-anak masing-masing. Kegiatan yang kedua yaitu anak-anak mengelompokkan binatang air yaitu gurami dengan cara melingkari gambar gurami. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran komputer bersama dengan Memcastin. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar kan mengenal macam-macam ikan yang hidup di air tawar. Nah, sekarang coba lihat di sini sudah ada beberapa gambar ikan. Ada yang tahu ini ikan apa? Iya, ikan koi. Ini yang ada kumisnya tadi. Iya, ikan lele. Ini ikan apa? Hap, ikan mas. Nah, kemudian yang ini kan apa? Iya betul, gurame. Nah, tugas anak-anak yaitu anak-anak melingkari gambar ikan gurame. Yang mana saja ya ikan gurame? Jangan sampai salah loh. Ayo kita lihat yang mana ya ikan gurame. Ini, oh bukan, ini kan mas tadi ya nak ya. Ini, oh iya ini ikan gurame. Satu, mana lagi ikan gurame ya? Oh iya ini nih. Ciri-cirinya tadi, ayo badannya itu lebar. Nah, ini Miss sudah kasih contoh satu ya, melingkari. Nanti anak-anak silakan lingkari yang mana lagi ya ikan guramenya. Oke anak-anak, selamat belajar. Kegiatan hari Rabu yang pertama, anak-anak memilih binatang yang hidup di air sesuai dengan kesukaan anak-anak. Kegiatan yang kedua, anak-anak membuat kreasi bentuk kepiting dari kertas origami. Kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan 3 binatang yang hidup di air dalam bahasa Inggris. Oke anak-anak, nah coba kita amati sama-sama. Di sini sudah ada berbagai macam binatang yang hidupnya di air tawar. Nah, sekarang coba kita lihat ini ada apa? Ya, ini adalah ikan koi, ikan gurame, ikan lele, udang, kemudian ikan mas dan ikan
gurame lagi. Oh, ini ikan nila. Nah, anak-anak tugasnya adalah silakan anak-anak memilih dari gambar-gambar binatang yang hidup di air tawar ini, yang mana ya yang aku suka ya. Misalnya nih Miss Sally itu suka dengan ikan koi. Jadi Miss Sally beri tanda centang di sini. Bagaimana cara memberi tanda centang? Garis miring ke bawah, kemudian miring ke atas. Nah, Miss Sally suka apa lagi ya? Miss Sally suka sekali dengan udang. Nah, centang seperti ini. Kemudian Miss Sally sukanya ikan gurame. Nah, nanti anak-anak silakan memilih sesuai dengan kesukaan anak-anak. Berbeda dengan Miss Sally juga boleh, sama juga boleh. Atau Miss aku suka semuanya, aku mau centang semuanya juga boleh. Atau Miss aku satu aja ya, aku sukanya ikan mas, boleh. Yang penting anak-anak memilih sendiri dan mencentang sendiri ya nak ya. Selamat belajar. Anak-anak, kita akan membuat kreasi bentuk kepiting dari kertas origami. Nah, di sini Miss sudah menyiapkan 2 kertas origami yang kecil ya nak ya. Kertas origami Miss Sally yang besar sudah habis warna red. Nah, nanti silakan anak-anak punya kertas origami yang kecil atau yang besar bebas. Warnanya juga bebas ya. Kemudian siapkan benda yang bentuknya lingkaran, yang besar dan yang kecil. Nah, Miss, besarnya seberapa Miss? Boleh terserah. Yang penting adalah satunya lebih besar dan yang satunya lagi lebih kecil. Pertama kita akan buat lingkarannya dulu nih. Nih ya, yang besar dijiplak seperti ini. Tada! Sudah jadi. Kemudian yang kecilnya kita buat lagi, kita jiplak juga ya nak ya. 1. Buat berapa ya kira-kira? Oke, kira-kira mau buat berapa ya lingkaran kecilnya? Tadi sudah ada 1, kemudian ini 2, kemudian hitung sama-sama yuk. 3, kemudian 4. Pintar anak Miss Sally. Nah, kalau sudah dijiplak seperti ini bentuk lingkarannya, coba lihat ya, ini yang besar, ini yang kecil. Nanti silakan sesuaikan yang ada, benda yang ada di rumah besarnya, kecilnya terserah. Yang penting ada besar, ada kecil, begitu ya nak ya. Lalu kalau sudah selesai kita akan gunting. Yuk kita gunting yuk. Nah anak-anak, sudah di sini sudah selesai digunting. Lingkaran besar ada 1, lingkaran kecilnya ada betul 4. Anak-anak ambil buku menempelnya ya. Ya, yang pertama kita akan ambil lingkaran yang besar. Nih, kita akan lipat 2 dulu nih seperti ini. Nah, ya nak ya. Lalu kita akan tempelkan. Nah, di sini di tengah seperti ini. Oke? Nah, kita beri lem. Nah, ingat anak-anak, harus digeser-geser begini, diratakan loh nak. Nah, kita tempelkan seperti ini. Sudah. Nah, lalu untuk lingkaran 4-nya ini nanti kita akan lipat 2 lagi. Sekarang kita akan menggambar. Silakan anak-anak mengambil pensilnya atau boleh juga spidolnya ya. Kita akan gambar apanya dulu ya. Nih coba lihat. Ini kita buat garis miring sedikit seperti ini. Nah, lalu buat lingkaran. Hop, 1. Kemudian 2. Apanya ya ini kira-kira? Ya, coba. Terus di sini kita buat bulat hitam seperti ini. Nah, hitam 1. Kemudian lagi. Nih, dihitamkan 2. Apanya ya kira-kira ini? Betul, ini adalah matanya. Nah, setelah ini kita akan buat, nah di sini buat garis lengkung, yang satunya juga lengkung. Kemudian kita akan buat kakinya. Nih, garis miring, miring ke samping, kemudian miring ke bawah. Ada berapa? Coba 1, ini 2, dan ini yang 3. Nah, sisi kirinya juga seperti itu. 1, 2, dan 3. Nah, sudah ya.
Kemudian kalau sudah selesai menggambarnya, kita akan lanjutkan dengan membuat capitnya. Nah, dengan menggunakan ini nih. Nah, lingkaran yang sudah kita potong tadi. Anak-anak lipat 2 juga, semuanya dilipat 2. 1, 2, 3, kemudian 4. Nah, sudah. Jadi kita akan buat capitnya di sini nih. Kita akan buat posisinya seperti ini. 1 di sini, 1 lagi. Oh, kita buat di sini 1, sini 1. Nah, terus sama yang ini juga. Sini 1, sini 1 seperti ini. Nah, kita lem dulu ya satu-satu kalau sudah pas. Nah, kita lem di belakangnya. Nah, seperti ini. 1, kemudian lem lagi. 2. Nah, terus 1 lagi yang ini. 1. Iya, betul sekali. Pintar anak-anak Miss Sally ternyata. Kemudian yang satunya juga. Yang satunya juga. Nih. Wah. Sudah jadi, tada. Nah, kalau sudah jadi, sekarang kita akan menulis. Ya, menulis kata kepiting. Kira-kira ada yang tahu gak ya hurufnya apa saja dari kata kepiting? Yuk sama-sama tulis di bawahnya. Lihat anak Miss Sally. Garis lurus, kemudian garis miring ke atas, miring ke bawah. Huruf apa ini? Ya, K. Kemudian ini E. Ini P. I. T. I. N. Dan yang terakhir adalah huruf G. Nah, sekarang kita belajar membaca. Yuk. K, E, K, K. P, I, P, P. Nah, untuk N dan G, kalau N dan G digabung itu bacanya eng. Ya. T, I, T, eng. Ting. Kita baca di depan. Kepiting. Pasti anak-anak bisa ini membuatnya. Bagus sekali ya gambar kepitingnya. Anak-anak mau mencoba kan? Nah, ingat, anak-anak harus semangat. Pasti bisa. Oke anak-anak? Selamat belajar. Kegiatan hari Kamis, yaitu yang pertama, anak-anak akan melakukan percobaan benda tenggelam dan benda terapung. Kegiatan kedua, anak-anak menjiplak jari tangan menjadi bentuk ikan. Baik anak-anak, di sini kita akan melakukan percobaan benda terapung dan tenggelam. Di sini sudah ada bahan dan alatnya, yaitu sini ada toples kaca berisi air, kemudian ada batu, kemudian ada daun, ada kunci. Sini boleh kunci apa saja ya, nak, kunci rumah ataupun kunci lemari yang besi. Kemudian ini ada sedotan. Nah, langkah pertama kita akan masukkan benda ini satu per satu. Silakan anak amati dulu. Apakah ada sesuatu di dalam air yang terjadi? Tidak ada. Oke, pertama kita akan masukkan yang pertama ini adalah batu. Nih, coba apa yang terjadi ya kalau batu dimasukkan ke dalam air? Oke, pelan-pelan ya nak ya. Nah, ternyata iya, batunya di bawah nih. Kemudian coba sekarang Miss masukkan daun yang sudah kering. Wah, apakah kelihatan nak? Oh tidak, tetapi daunnya ada di atas. Nah, benda yang berada di dalam air yang jatuh ke bawah sini ini namanya tenggelam. Sedangkan kalau benda yang di atas air seperti ini, nanti Miss tunjukkan ya. Nah, itu namanya terapung. Ya, sekarang kita coba masukkan lagi ini gambar. Ya, bukan gambar, ini adalah benda, yaitu kunci. Kita masukkan lagi apa yang terjadi ya. Coba lihat. Nah, Miss geser ya biar bisa kelihatan
Oh, di dalam nggak kelihatan dia, nak. Nanti anak-anak coba sendiri ya, pasti akan tahu. Nah, apa yang terjadi pada kunci? Oke. Tadi sedotan yang panjang tadi Miss potong kecil, karena kalau panjang sekali dia nanti tidak bisa masuk ya. Nih, Miss potong kecil seperti ini, kita akan masukkan, lihat. Nah, apakah dia jatuh sampai ke bawah? Tidak. Nah, itu yang terjadi pada sedotan. Oke anak-anak, nah Miss akan tunjukkan kalau dari sekarang bisa anak lihat batu dan kunci tadi ada di dalam, di bawah. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan tenggelam. Ya, kenapa ya bisa begitu? Nah, nanti anak-anak bercerita setelah melakukan percobaan ini. Anak-anak bercerita apa yang terjadi pada batu, pada kunci, pada daun, dan juga pada sedotan. Nah, ini tampak dari atas. Ada dua benda yang berada di atas air dan ada yang di bawah. Oke, anak-anak nanti bercerita ya, mengapa seperti itu dan apa yang terjadi dan mengapa ya. Oke anak-anak, nanti kalau sudah bercerita kita akan mengerjakan tugas selanjutnya. Nah, anak-anak tadi sudah melakukan percobaan pada keempat gambar ini, kepada 4 benda ini. Nah, kalau sudah tadi bercerita apa yang terjadi, sekarang anak-anak lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya itu anak-anak melingkari. Tadi apa ya? Misal nih, Miss Sally beri contoh. Ini adalah gambar kunci. Tadi ketika anak-anak sudah melakukan percobaan, apa yang terjadi? Apakah kuncinya terapung atau tenggelam? Nah, tadi ada hasilnya, yaitu kunci dimasukkan ke dalam air, dia adalah benda yang tenggelam. Jadi anak-anak silakan memilih kata tenggelam dengan cara melingkari seperti ini ya. Nanti anak-anak silakan lanjutkan untuk benda yang selanjutnya. Selamat belajar. Baik anak-anak, sekarang di sini Miss sudah menyiapkan 1 buku untuk menggambar. Kalau tadi di hari Rabu kita menempel menggunakan buku menempel ya nak ya. Sekarang buku untuk menggambar. Nah, hari ini kita akan menggambar bentuk ikan dengan cara menjiplak jari tangan kita. Pertama, ingat jari tangan kita diletakkan seperti ini. Nah, lalu kita ikuti bentuk jari tangan kita. Nah, seperti ini. Ingat, tangan kirinya tidak bergerak-gerak ya selama tangan kanan kita mengikuti atau menggambar jari tangan kiri kita seperti ini. Nanti kalau sudah selesai di sini baru deh kita angkat. Tada! Nah, jadi seperti ini. Lalu, nah yang ini kita satukan. Nih, kita teruskan begini maksud Miss Sally. Nah, kalau sudah, kita akan gambar apanya ya? Ini, nah coba lihat ini gambar apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya betul, ini adalah gambar mulutnya. Kemudian kita akan gambar nih 1. Ada yang bisa menebak tidak? Ini gambar apa? Iya, gambar matanya. Nah, kita buat ini bola matanya di sini, Nah, jadi deh gambar ikan. Nah, anak-anak kita akan buat gelembung-gelembung kecil, besar sekali, kecil, sedang, besar sekali. Nah, kalau sudah, nanti kita akan beri warna ya nak ya. Nah, sekarang Miss mau beri warna nih, karena ini adalah ikan mas. Jadi Miss mau menggunakan 2 warna gradasi nih, warna orange dan kuning. Orange-nya itu di bagian pinggir-pinggirnya nak. Nah ya. Nah, Miss Sally sudah selesai mewarnai gambar ikan masnya. Lalu nanti di sini gelembung-gelembungnya Miss mau beri warna blue. Nah, seperti ini. Ya. Nah, gelembungnya sudah selesai. Wah, bagus sekali ya ikan mas kita ya nak ya. Nah, anak-anak, nanti silakan mencoba. Ingat, harus tetap semangat kerjakan sampai selesai ya. Selamat belajar. Kegiatan hari Jumat yang pertama yaitu anak-anak menceritakan kembali cerita tentang ikan koi.
kegiatan kedua yaitu anak-anak menyanyikan lagu ikan. Kisah 3 Ikan Kecil. Pada zaman dahulu, di dasar kolam berwarna biru, hiduplah ikan-ikan yang cantik. Ikan-ikan hidup bahagia bersama. Mereka bermain bola voli bersama Tuan Crab dan bermain petak umpet di sekitar kerang laut dan batuan koral. Di antara banyak ikan yang ada, terdapat 3 ikan kecil, Merlin, Gabby, dan Finn. Mereka sering bersenang-senang dengan melompat bersama di kolam dan bermain air. Pada suatu hari, 3 ikan kecil melihat beberapa nelayan datang dan memeriksa kolam. Mereka memeriksa kolam untuk melihat apakah ada ikan di dalam kolam. Saat mereka melihat kolam penuh dengan ikan, mereka sangat bersemangat dan ingin menangkap ikan. Salah satu nelayan berkata, "Lihatlah, ada banyak ikan di sini. Lihat yang besar itu." Nelayan lain berkata bahwa mereka tidak pernah melihat kolam ini sebelumnya dan akan kembali untuk menangkap semua ikan besok pagi. Pembicaraan para nelayan tersebut didengar oleh 3 ikan kecil. Para nelayan tersebut setuju dan kembali pulang. 3 ikan kecil tersebut dengan cepat berenang ke tengah kolam dan memanggil ikan lainnya untuk berdiskusi. Ikan pertama, Merlin, adalah ikan yang paling bijaksana. Dia mengatakan kepada setiap ikan bagaimana bersemangatnya para nelayan saat melihat banyak ikan. Dan mereka akan datang kembali saat pagi untuk menangkap semua ikan. "Apakah kalian semua ingin tetap hidup atau ditangkap?" Ikan yang lain berteriak, "Kami ingin tetap hidup!" Merlin lalu berkata bahwa mereka harus pergi besok pagi dan menyelamatkan diri ke kolam yang lebih aman. Ikan kedua, Gabby, memikirkan hal yang sama dan memutuskan mengikuti temannya. Tetapi ikan ketiga, Finn, tidak setuju dengan mereka. Dia tertawa dan berkata bahwa mereka bertingkah seperti penakut. Dia berkata, "Kolam ini rumah kita. Mengapa kita harus pergi?" Finn mengatakan kepada setiap ikan untuk tidak panik, dan para nelayan itu tidak akan pernah kembali. Para ikan mulai membagi kelompoknya. Sebagian ikan yang setuju pergi mengikuti Merlin dan Gabby, sedangkan sisanya mengikuti Finn ke arah yang lain. Saat pagi hari, para nelayan kembali lagi ke kolam dengan membawa jala. Mereka melemparkan jala, dan sebelum semua ikan pergi menyelamatkan diri, beberapa ikan tertangkap, termasuk Merlin dan Gabby. Finn melihat hal ini dan dengan cepat memberitahu ikan lainnya. Finn memiliki sebuah rencana, dan dia mengatakan kepada ikan lainnya untuk tidak khawatir. Dia akan menyelamatkan semua ikan di kolam dari jala nelayan. Semua ikan berkumpul mengelilingi jala dan menggigit tali jala dengan kuat menggunakan gigi mereka. Mereka mulai menarik dan terus menarik jala dengan kekuatan penuh. Sampai brak! Jalanya robek dan nelayan terjatuh. Semua ikan masuk kembali ke dalam kolam dan akhirnya bebas. Mereka berenang keluar dari jala dengan gembira. Dan Merlin, Gabby dan Finn akhirnya bersama dan selamat. Wah, anak-anak semuanya, satu sudah sangat hebat dan luar biasa. Sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Nah, coba sekarang kita akan sebutkan kembali. Tadi kita sudah mengenal binatang yang hidup di air. Betul, di air tawar nis. Ikan lele, ikan gurame, udang, ikan mas, dan ikan koi. Wah, hebat anak-anak. Nah, anak-anak, kita
Miseli mengajak kita semua untuk merefleksikan dengan pembelajaran minggu ini, yaitu dengan nilai ketawa-kanitaan, yaitu celebration. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan binatang yang hidup di air, sehingga kita semua bisa mengenal, kemudian juga tentunya bisa menikmati seperti ikan mas, ikan gurame, udang, ya kan nak? Baik anak-anak, untuk menutup pembelajaran kita satu minggu ini, kita akan berdoa bersama ya. Siapkan hati dan sikap berdoa yang baik. Kita nyanyi bersama-sama. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat di depan dada, kini ku mau berdoa. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak Miseli yang hebat dan keren. Nah anak-anak, coronanya sudah semakin sedikit nih, tetapi kita harus tetap waspada ya, harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Ingat 5M, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Jadi harus stay at home. Oke anak-anak yang hebat dan keren, sampai jumpa di video pembelajaran minggu depan. Dan